kita pada malam ini, Yesus datang memberikan kasih-Nya kepada kita, menyelamatkan kita. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Amin, haleluya. Yesus datang. Karena dikatakan dalam Yohanes 3:11, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia menggunakan anak yang tunggal, seperti orang percaya dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ternyata apa? Yesus datang di dunia ini sebagai keselamatan bagi semua orang. Tetapi setiap orang yang menerimanya akan selamat. Tetapi setiap orang yang tidak menerima Yesus akan binasa. Dan saya percaya semua kita di sini telah menerima Yesus dengan segenap hati dan jiwa kita. Dan kita pasti selamat. Amin, haleluya. Iya, kita harus yakin kita selamat dan masuk surga. Karena Yesus mengatakan, setiap orang yang percaya kepadaku dengan mulut dan hatinya dan segenap hatinya, maka diselamatkan oleh Tuhan. Jadi berita Natal buat kita, jangan sia-siakan kasih Tuhan. Jangan sia-siakan kedatangan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Amin, haleluya. Jangan sia-siakan dengan hidup di dalam dosa, dengan hidup di dalam keinginan daging kita, sehingga tidak sia-sia Yesus datang menyelamatkan kita. Bukan hukum Taurat lagi yang menyelamatkan kita, tapi kasih Kristus yang menyelamatkan kita. Amin, haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu berita Natal bagi kita pada malam ini? Dikatakan di sini bahwa ketika Yesus lahir, sejumlah bala tentara surga bersorak-sorai memuji Allah. Ketika Yesus lahir di bumi ini, tentara surga, malaikat surga memuji Allah. Dan dikatakan di sini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang. Yesus datang menyelamatkan kita. Kita harus bersyukur karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin, haleluya. Syukuri. Kita bersyukur karena kita ini dipilih dari berbagai kaum suku dan bahasa. Kita dipilih dari berbagai suku, kaum, bahasa dan bangsa. Bersyukurlah, berterima kasihlah buat keselamatan yang diberikan Tuhan. Amin, haleluya. Bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan buat segala, yaitu keselamatan yang Kau beri, sehingga aku selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau rela mati menyelamatkanku. Terima kasih, aku tetap akan ikut Engkau seumur hidup. Amin. Itulah syukur kita kepada Tuhan. Maka tentara surga bersorak-sorai menerima satu orang bertobat, maka berlaksa-laksa tentara surga bersorak-sorai melihat orang datang kepada Tuhan bertobat di hadapan Tuhan. Ini, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah sia-siakan keselamatan yang Tuhan beri buat kita. Amin. Jangan sia-siakan, bersyukurlah dan berterima kasihlah. Tuhan Yesus, terima kasih buat keselamatan, buat pengampunan yang Engkau berikan kepada. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ternyata Tuhan menginginkan kita harus berikan kemuliaan, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Artinya apa? Jangan kita sombong. Haleluya, amin. Kita harus rendah hati. Kemuliaan itu hanya bagi Allah. Puji-pujian dan kemuliaan itu hanya bagi Tuhan, tidak untuk manusia. Malaikat saja memberi pujian dan kemuliaan bagi Allah, tidak. Apalagi kita. Kita lebih berharga daripada malaikat. Kalau malaikat berdosa, tidak ada pengampunan.
Kalau malaikat berdosa sudah pasti masuk neraka. Tidak ada pengampunan, beda dengan manusia ciptaannya ini, kita ini. Kalau kita berdosa masih ada pengampunan. Kita minta ampun kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita diampuni dan disucikan. Kalau malaikat tidak bisa. Malaikat kalau sudah berdosa tidak ada pengampunan. Maka ketika Lucifer berjaya dalam dosa dan diangkut sepertiga malaikat itu, maka diciptakanlah neraka. Pada waktu itu tidak ada neraka. Sebelum malaikat itu berdosa tidak ada neraka. Tapi sejak berdosa, maka disebabkan Tuhan kita itulah Allah Yesus Kristus neraka untuk orang-orang berdosa dan malaikat yang berdosa. Kita bersyukur, jangan sampai kita hidup dengan dosa. Artinya apa? Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Apa sih dosa malaikat itu? Kesombongan. Malaikat bintang timur itu melalui puji-pujian dan penyembahan, tapi dia berkata, kenapa tidak aku dipuji? Kenapa tidak aku dipuji? Kan melalui aku dengan musik aku perintahkan. Ada kesombongan. Maka Tuhan Allah melihat itu, diturunkanlah ke bumi. Ketika diturunkan malaikat itu ke bumi menjadi iblis dan setan. Dan pada waktu itu Tuhan menciptakan neraka untuk iblis dan pengikut-pengikutnya dan untuk manusia yang berdosa. Dan saya bersyukur kita telah ditebus dan tidak ikut dalam pengikut iblis. Haleluya, amin. Kita bersyukur kita lebih berharga daripada malaikat. Kenapa malaikat tidak ada pengampunan ya? Kenapa? Tidak ada pengampunan lagi, tapi manusia boleh diampuni karena malaikat itu sudah melihat mengencap surga bersama dengan Tuhan. Makanya keterlaluan kalau mereka berdosa. Itu maksudnya. Itulah berita Natal buat kita Bapak Saudara. Jangan sombong, kita harus rendah hati. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, jangan pernah meninggikan diri sendiri. Kita berikan kemuliaan, pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin, haleluya. Kita berkata, pujian itu hanya untuk Tuhan. Kita harus berkata, jangan puji saya. Saya sama seperti engkau, manusia biasa. Rasul Paulus bilang seperti itu. Petrus bisa berkata begitu. Yohanes bisa berkata begitu. Rasul Paulus dan Petrus, ada orang buta di pintu gerbang bait Allah itu. Apa yang bisa kulakukan kepadamu? Emas dan perak tidak ada padaku, kata mereka, kata Rasul Paulus dan Petrus. Aku ingin melihat. Aku ingin berjalan dalam nama Tuhan Yesus, berjalanlah dan melihatlah. Apa yang terjadi? Ketika orang lumpuh ini bisa berjalan dan bisa melihat, dia datang tersungkur menyembah Rasul Paulus. Tersungkur. Maka Yesus berkata, jangan sembah aku. Jangan. Aku sama seperti engkau. Aku sembahlah Tuhan. Haleluya. Itu artinya kita tidak meninggikan diri kita. Haleluya. Amin. Rasul Petrus, bayangannya aja orang sakit sembuh. Rasul Paulus, sapu tangannya dipegang, sembuh orang yang sakit itu. Karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kita bukan untuk kesombongan, tapi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mari kita tegak rendah hati, karena itulah yang dibenci oleh Tuhan. Itulah dosa pertama, kesombongan itu. Mari kita tetap belajar seperti Yesus rendah hati. Kita tetap rendah hati sampai Tuhan datang kembali. Jadi kalau ada yang puji kita harus ngomong, jangan puji saya. Sampai terus, jangan puji saya, jangan sembah saya. Mari kita puji Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Haleluya, amin. Sekalipun fakta di bereng jolma, toholo dipuji kita toh, ada Tuhan arota. Muna mau puji, mulu puji anul lupa diri gabe mencari pujian. Jadi pujian ini ambil. Jangan. Apalagi memang mereka diri tidak boleh saudara. Au sumutu, au disitu ada uang, nangguy. Au cijago, ada au, nangguy. Kita harus berkata semua karena anugerah Tuhan.
Itulah anugerah Tuhan, itulah berita Natal buat kita. Biarlah Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan dan meneguhkan iman kita. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kasih dari surga memenuhi kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa